Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-faradus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita, mengalirkan darah dalam tubuh kita, memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai pada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tetapi tidak memberikan perubahan apa-apa setelah selesai ibadah Ramadan tersebut. Ketika di bulan Ramadan terbiasa bangun sebelum subuh. Ketika di bulan Ramadan terbiasa menahan makan dan minum, bahkan mungkin mengendalikan emosi, mengendalikan diri karena khawatir mengurangi nilai pahala puasa. Tapi setelah selesai Ramadan ternyata tidak ada pengaruh apa-apa. Apa yang terjadi? Ini banyak fenomena di masyarakat, dan di antara penyebabnya itu adalah banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar ibadah zohir saja, hanya sekedar nahan makan dan minum saja. Makanya puasa itu secara lugawi betul menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Banyak orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar nahan makan dan minum, yang penting sah secara ilmu fikih, tidak batal, gugur kewajiban. Namun ternyata banyak yang lalai dari muatan puasa batiniyah. Secara kacamata hakikat dan ma'rifat, puasa itu bukan sekedar hanya nahan makan dan minum saja, tapi puasa juga menahan panca indera dari yang tidak halal, sekaligus menjaga hati agar senantiasa terisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa umum, yaitu mereka-mereka yang puasa hanya sekedar menahan makan dan minum saja, sekedar sah, sekedar gugur kewajiban, tapi panca inderanya tidak puasa dari yang diharamkan, hatinya juga tidak puasa. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Begitu banyak orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Puasa level rendah. Nah, puasa yang agak bagus lagi puasa khusus, yaitu selain menahan makan dan minum, menahan panca indera, matanya dijaga selama Ramadan dari yang tidak halal, lisannya dijaga dari gibah, dari namimah, ngadu domba, dari berdusta. Kemudian juga telinganya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Nah, level yang tingkat tinggi
yaitu puasa khusus. Selain dia nahan makan dan minum, nahan panca indera, juga hatinya puasa. Hatinya puasa dari suuzon pada orang lain. Hatinya puasa dari hasad, iri dan dengki. Hatinya puasa dari ujub. Hatinya puasa dari takabur. Hatinya puasa dari riya. Hatinya puasa dari berbagai penyakit-penyakit kolbu, dijaga. Jadi ada unsur zohir puasa itu, ada juga unsur batin. Kalau unsur zohir, anak-anak juga bisa sekedar nahan dan makan dan minum, tapi yang paling utama lagi itu adalah puasa menahan panca indera dan puasa untuk menjaga hati. Inilah puasa dalam kacamata hakikat ma'rifat, ya. Maka bagi orang-orang tertentu, mereka-mereka yang ingin wusul pada Allah, mereka-mereka ingin sampai pada Allah, mereka-mereka ingin mendekat dengan Allah, mereka-mereka ingin mengejar rahmat Allah, mengejar ampunan Allah, puasa menjadi salah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunat pada Ramadan. Semakin rajin dia berpuasa, maka semakin besar peluang dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menahan lapar menjadi salah satu sarana tirakat. Menahan lapar menjadi salah satu sarana riyadhah, latihan jiwa. Menahan lapar menjadi salah satu sarana untuk melatih kesabaran sekaligus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhasil menahan lapar, nahan ego, nahan semangat ingin, maka hawa nafsu pun bisa ditekan. Karena ketika orang berpuasa, biasanya aura-aura untuk berbuat dosa itu berkurang, walaupun ada keinginan. Dan aura untuk beribadah itu sangat tinggi sekali. Maka puasa menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menjaga diri kita, sekaligus untuk meningkatkan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyhur ayat ini. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya ngebahas puasa, ayat selanjutnya puasa, baru surat Al-Baqarah ayat 186 itu menjelaskan tentang firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat tentang puasa, baru selanjutnya ada ayat yang berisi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku Allah, fa inni qarib, maka sampaikan saja aku ini dekat. Allah ini dekat dijelaskan setelah ayat tentang puasa, menunjukkan bahwa puasa jika dilakukan secara maksimal akan menyebabkan orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu
wa taala. Namun puasa yang bagaimana dulu, bukan hanya sekedar puasa nahan makan dan minum saja, tetapi yang lebih utama lagi yaitu puasa panca indera sekaligus juga puasa hati. Ini adalah unsur batiniah puasa. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pun menyebutkan bahwa batalnya puasa itu ada dua, ada batal zohir, ada batal batin. Kalau batal zohir itu ya makan minum di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari, batal itu puasanya. Ada juga batal batin. Apa itu batal batin? Batal batin itu dia puasanya sah, nahan makan dan minum, tetapi sayang ketika dia melaksanakan puasa tidak jaga panca inderanya, sehingga menyebabkan pahala puasanya itu berkurang, bahkan dia tidak dapat pahala puasa. Makanya batal batin itu dimaknai dengan berkurangnya pahala yang diberikan Allah, atau hilangnya pahala, atau dia melaksanakan puasa tetapi pahalanya enggak dapat. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinik, pada agamamu, wa ta'atik, dan juga pada ketaatan kepadamu. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.